emang sebenarnya inti dari band adalah harus ada satu leader. Jangan sampai misalnya semua mau jadi leader. Yang jadi masalah adalah ketika semua member ingin menjadi kepala dari semuanya gitu. Karena masing-masing personil tuh pasti ada nilai plusnya gitu. Hai semuanya, kembali lagi bersama Raisa Ramadhani di Voice of the Eye. Kalau misalnya Raisa tuh biasanya di panggung ditemenin sama 1 orang, 2 orang. Kayaknya udah lama banget ya terakhir kali kita di panggung tuh personilnya banyak. Sekarang hari ini personilnya agak banyak. Ada 3 orang yang menemani Raisa. Kali ini ada Serta Merta Band. Halo. Halo. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, boleh gak kenalan dulu biar teman-teman di rumah merasa semakin dekat. Mungkin dari kakak boleh kenalan sebagai apa di band? Saya Vicky sebagai vokalis. Halo Kak Vicky, lalu selanjutnya? Saya Evan di gitar. Aku Feli di drum. Jadi sekarang udah ada Kak Vicky, Kak Evan, dan Kak Feli. Ini janjian, bajunya hijau-hijau semua hari Kebetulan ini. kayaknya ya. Kebetulan. Jadi yang mulai saya, yang lain ngikutin. Biasanya gitu emang Kak Vicky duluan yang ngelit ya. Aku boleh tanya nggak? Ini kan sebenarnya namanya agak unik ya, Serta Merta Band. Arti dari namanya sendiri tuh apa sih Kak Vicky dulu deh? Karena emang kepinginnya dari awal tuh nama bandnya berbahasa Indonesia. Karena kita semua liriknya juga berbahasa Indonesia. Ada yang mau nambahin kenapa namanya Serta Merta Band? Oke, sebenarnya kita kebetulan menjadi additional player untuk Kak Vicky. Jadi kita berdua dan 1 bass itu Kak Vicky ajak untuk mau nggak bantuin saya di band ini. Tapi sebelumnya kalian itu berarti kakak-kakak ini temen nongkrong kah? Atau biasa kan kalau misalnya cowok-cowok sekarang lagi suka main bola. Biasa udah punya geng baru nih yang suka main bola. Kalau kalian tuh ketemunya tuh gimana sih? Mungkin Kak Feli bisa cerita. Awalnya kita tuh kenal di salah satu studio yang di daerah Tebet situ ya. Iya betul. Ya, kita sering nongkrong di situ. Satu tongkrongan lah. Satu tongkrongan. Iya. Terus akhirnya gimana? Atau Kak Vicky berarti udah dari dulu tuh udah punya band ini. Cuma belum ada personil yang fix mungkin makanya ngajak Kak Feli dan Kak Evan. Ya pertama yang duluan bukan gabung ya, maksudnya ada kerjasama pertama sama Evan ini. Jadi dulu saya ada lagu yang butuh diisi keyboard. Karena ini orang sibuk banget, jadinya kita korespondensinya cuma, kalau nggak salah saya cuma kirim file materi dengan ini aja keterangan kata-kata, ya, briefnya gitu. Jadi nggak ada tatap muka. Padahal dulu belum musimnya ya. Iya belum musim tuh. Bukan karena itu, karena emang ya udahlah. Ada keyboardis bagus nggak nih? Ada Evan gitu. Tapi ternyata cocok ya walaupun dari iseng-iseng. Tanpa revisi ya. Iya tambah revisi benar. Tapi lagunya belum dirilis. Dari dulu Kak Vicky bikin band Serta Merta itu akhirnya ketemu sama Kak Vicky lalu ketemu sama Kak Evan lalu ketemu sama Kak Feli itu langsung compact atau sebenarnya dulu sebelum Serta Merta Kak Vicky udah pernah bikin band-band sebelumnya tapi akhirnya sekarang Serta Merta lah yang menjadi pionir atau ya jadi band Kak Vicky sekarang. Ya sebelum Serta Merta terus dulunya banget. Dulu saya nama bandnya Boljuk. Boljuk. Iya Boljuk. Boleh juga itu ya. Baru Kalau tahu kata nih. anak sekarang Ya. Boljuk. Terus karena menurut saya. Terus udah gitu ganti nama dan ganti personil Temaram. Tapi bukan Temaram yang sekarang lagi naik nih. Gitu jadi. Terus ya udah. Gak tahu ya kenapa sering ganti nama ya, karena mungkin nama yang sebelum-sebelumnya kurang srek ya. Dan proses berkreasinya, pengembangan lagu, terus workshop dan perekaman segala macam kayaknya baru mantep pas Serta Merta ini gitu. Jadi ya udah
Dan ternyata hari ini kayaknya terbukti sih. Nah, kalau tadi Raisa dengerin tuh dari salah satu digital streaming platform, lagunya Serta Merta itu kan kayak rock iya, alternatif iya, tapi boleh diceritain gak sebenarnya Serta Merta ini tuh genrenya apa? Musiknya tuh kayak gimana warnanya? Dari aku pribadi sih, dari awal itu ngerasa tipe musiknya lebih benar, ada rocknya, ada unsur punknya juga, tapi dengan sentuhan-sentuhan synthesizer yang modern, jadi ini cukup mix sih sebenarnya. Jadi mungkin bisa dibilang pop alternatif mungkin ya. Jadi ada kumpulan beberapa genre jadinya. Tapi kalau misalnya Raisa lihat di sini, Kak Feli tuh lumayan pendiam gitu ya. Kayaknya kamu aja Nggak deh. bohong kalau itu. Itu benar pendiam itu? Atau Nggak bohong kalau itu. di sini Orangnya doang ya? Nggak usah diam aslinya. Pantasan agak bingung tadi kok diem aja tapi main lagunya. Sekalinya dia main musik, bandnya kencang banget lagunya. Ya begitulah ya. Begitulah. Tadi udah lihat performance dari Serta Merta Band. Ternyata lagu-lagunya tidak sependiam Kak Feli di panggung kali ini. Ternyata lagu-lagunya cukup kencang ya. Jadi kita mau bahas lebih lanjut. Sekarang boleh diceritain nggak? Itu lagunya tentang apa? Ini sih kejadiannya gini ceritanya. Zaman saya ngeplay ngeplay kerjaan gitu kan. Kan suka ditanyain tuh, menurut kamu kelebihan, bukan kelebihan. Keunggulan dan kelemahan kamu apa? Terus kelebihan kan ya gampang ya, tinggal kita umbar-umbar aja gitu. Saya rajin, saya berdedikasi gitu kan. Tapi kelemahan, masa kelemahan dibuka gitu. Saya pilih kelemahan yang sebenarnya menguntungkan bagi perusahaan. Menurut saya pada saat itu gitu. Oh, kelemahannya saya bikin perfeksionis gitu. Itu pada saat saya nge-play gitu. Tapi pas saya jalanin kerja di kantoran, ternyata menjadi perfeksionis itu tidak menyenangkan dan merugikan orang di sekeliling. Kayak gitu. Apakah kakak relate? Kalau aku lumayan tidak ya, kayak semua orang di sini tahu aku tidak perfeksionis. Siap. Tapi aku melakukan sebaik mungkin yang aku bisa. Oke. Cuma aku setuju kalau misalnya orang tuh kadang kita kalau dengar perfeksionis kayaknya aduh enak banget. Berarti kan dia selalu termotivasi untuk melakukan banyak hal. Tapi sebenarnya capek juga ya menjadi seorang perfeksionis. Iya. Nah kalau itu Kak Vicky, ada hal di kerjaannya waktu itu yang ternyata relate sama itu lagu. pemicu terjadinya lagu gitu. Pemicu terjadinya lagu. Pemicu terjadinya lagu. Kalau misalnya Kak Evan, ada nggak sesuatu yang pernah terjadi di kehidupan Kak Evan yang relate juga nih dengan lagu perfeksionis atau ada lagu Serta Merta Band yang lain yang ternyata relate juga dengan kehidupan Kak Evan? Kebetulan aku juga bergerak di bidang music producer dan emang punya sisi perfeksionis juga dan kadang-kadang itu yang memakan batin kita sendiri karena kan pengennya itu yang terbaik kan pastinya. Dan apalagi kita untuk present ke misalnya perusahaan label yang lain. Memakan batin dan juga misalnya ini dilihat sama mereka gimana ya. Jadi itu kayak batin kita jadi berperang sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya orang di luar sana gak berpikir sampai segitunya juga. Jadi menurutku sih menjadi perfeksionis juga harus ditakar aja. Sesuai dengan porsinya. Apalagi kalau misalnya di musik itu berarti bisa berjam-jam di studio untuk review lagi. Padahal sebenarnya udah aman-aman aja kok. Ada aja gitu yang kurang. Padahal sebenarnya makanya menurutku butuh, kalau bahasanya aku tuh kuping kedua, kuping ketiga, kuping keempat untuk kita bisa menilai ini tuh udah cukup apa belum gitu. Setuju. Kita butuh bantuan orang lain untuk apa ya? Kalau misalnya kita nilai hasil pekerjaan kita sendiri, kalau di musik dimanapun kayaknya nggak valid, nggak akurat gitu ya. Harus butuh bantuan orang lain. Nah kalau Kak Feli, ini harus jawab nih Kak Feli ya. Kira-kira ada nggak kejadian yang relate sama lagu-lagunya Serta Merta Band kayak Kak Vicky dan Kak Evan tadi? Sebenarnya banyak sih ya, kayak konsumen teladan atau perfeksionis. Cuma lebih ke konsumen teladan sih sebenarnya. Karena
konsumtif ya. Iya. Biasanya sering parah. beli apa kalau misalnya di digital Parah. tuh suka? Jadi kalau kan susah tidur ya. Susah tidur, insomnia gitu, buka-buka handphone. Ada aja yang dibeli. Nah lebih ke situ sih gitu. Lapar mata tadi ya Fik ya. Iya, Betul. karena apalah daya saya manusia yang tidak perfect gitu kan. Ya, Digabung masuk ya jadi. Masuk Sekalian, ya. sekalian. Iya, sekalian tuh. Tapi kalau misalnya ngomongin perfeksionis, terus juga konsumen teladan. Mungkin Kak Feli gak bisa tidur gara-gara overthinking gitu ya. Karena kan sekarang lagi rame nih anak-anak muda suka overthinking. Dan aku lihat juga Raisa lihat serta Merta Band itu banyak menciptakan karya-karya yang unik tapi sebenarnya relatable. Emang inspirasinya itu selain dari diri sendiri ada gak? Yang kalau kakak lihat, aduh kok kayaknya anak sekarang nih pada contohnya overthinking jadiin lagu deh. Saya pun juga begitu pada saat saya lebih muda. Mungkin. Jadi ya relate tentunya. Setiap kita pasti pada umurnya misalnya apalagi di umur-umur mungkin 25 gitu ya. Quarter life crisis gitu kan. Biasanya akan mengalami overthinking, gue mau kemana ya, saya mau kemana gitu. Diri ya. Betul, masih mencari jadi diri gitu kan. Kalau Kak Feli gimana Kak? Harus jawab juga. Kebetulan saya masih 25, jadi saya nggak bisa jawab itu kan. 20 tahun yang lalu. Mungkin untuk anak-anak yang seumuran 25 gitu agak lebih bisa inilah ya, apa sih namanya, menjalani hidup tuh biasa aja gitu. Kadang di sosmed segala macam ngelihat ada apa bahasanya mental health atau apa, jadi mereka kayak nggak tahu tujuan hidupnya buat apa gitu, terlalu memikirkan aku harus kayak gini nih, harus gini, padahal ya jalanin aja dulu gitu. Itu gak sih? Ya. Tapi kalau misalnya Raisa lihat tadi Kak Feli juga bilang aku 25 tahun nih masih ya. Berarti kan kita kurang lebih seumuran lah, aku lebih muda dikit dari Kak Feli. Benar itu, udah valid itu umurnya, Bener 25 dong. tahun. Ya, bener. Iya aja. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Fel. Please. Tapi kan berarti kalian itu, aduh jadi gak enak ngomongnya, tapi kan berarti sudah ada di umuran dewasa semua nih. Kalau misalnya problem anak-anak muda yang baru bikin band itu kan biasanya ada juga yang pecah karena masalah internal. Kalau misalnya kalian tantangannya bikin band baru, udah pada dewasa semua, ada gak? Misalnya idenya jadi bentrok atau kayak egonya yang bentrok, boleh diceritain gak tantangan-tantangan bikin band? Serta Merta Band. Selama kita ngeband sih justru nggak ada sama sekali karena mungkin kita udah sangat dewasa kali. Sudah sangat dewasa. Enggak. Sudah matang. Sudah matang, iya. Enggak. Ya enggak kan? Enggak sih, dan emang sebenarnya intinya dari band adalah harus ada satu leader. Jangan sampai misalnya semua mau jadi leader. Yang jadi masalah adalah ketika semua member ingin menjadi kepala dari semuanya gitu. Karena masing-masing personil itu pasti ada nilai plusnya gitu. Untuk adu ego gitu kayaknya sejauh ini sih belum pernah terjadi gitu ya. Jadi aman-aman aja. Jangan sampai juga ya, dan kalaupun memang harus ada argumen-argumen, semoga bisa punya cara masing-masing untuk mencari solusinya dan semoga solusinya juga membangun. Nah tadi kita udah ngobrol banyak banget, sekarang kayaknya waktunya main games biar lebih semangat. Di belakang Raisa udah ada 2 kotak, ada kotak A dan kotak B. Ingetin ya, ini kotak A, lalu ini ada kotak B. Jadi nanti Raisa minta, nah ini perwakilan dari Serta Merta Band siapa yang mau menunjuk? Atau mau berunding dulu? Vicky. Pilih. Vicky. Dia nyanyi aja ntar, kita yang milih. Ya Iya boleh. gitu. Kita Berarti yang milih, Kak kita yang Vicky- milih, dia yang nyanyi. Boleh. Iya lagi. Salah ngomong. Iya, jadi rulesnya adalah Serta Merta Band harus memilih salah satu kotak yang Raisa bawa, ada kotak A dan kotak B. Di dalamnya itu ada 2 keyword yang akan menjadi bahan Serta Merta Band untuk bikin lagu untuk closing Voice of the Eye hari ini. Oke, sekarang siapa yang mau pilih kotaknya? Oke, Kak Evan yang mau pilih kotaknya, silahkan. Iya. Boleh dibawa aja Kak, nggak apa-apa. Diambil dulu sambil duduk. Nah, oke, berarti Kak Evan sudah memilih kotak B. Kita lihat apakah isinya.
kacamata dan... Oh ini ambulan ya? Dua-dua. Oke, berarti kata-katanya adalah kacamata sama ambulans gitu ya. Kalau kata Kak Feli tadi. Ambulans. Oke. Habis ini Serta Merta Band akan bikin lagu dadakan menggunakan kata kacamata dan ambulans. Gitu. Ready ya? Kacamata udah ada lagu. Kacamata udah ada. Oh, udah perfeksionis. Dicampur aja berarti Oke, nantinya siap. sama ambulans ya. Iya. Dan nanti akan lagu dadakannya akan menjadi closing kita, jadi makin semangat. Tapi sebelum itu, sebelum akhirnya nanti Serta Merta Band perform lagi, aku masih mau nanya. Untuk Kak Vicky dulu, ini semuanya harus jawab ya Kak Feli ya. Jawab ya habis ini, ikutan jawab. Buat Kak Vicky dulu, apa arti musik untuk Kak Vicky? Boleh mereka dulu gak yang jawab? Boleh, kalau gitu pilih. Kak Vicky boleh pilih. Kak Feli dulu aja ya biar dia gak bisa nyontek ya. Iya, ini Feli lah. Coba Kak Feli, apa arti musik untuk Kak Feli? Kamu ini kan filsuf kan? Kayak filosofi, jadi selalu jawab. Oke, baik. Musik itu buat aku. Tunggu. Sebelumnya kotaknya boleh dibalikin. Oke, silakan. Arti musik untuk Kak Feli. Musik itu buat aku hidup ya. Hidup. Kenapa Hidup. tuh? Kenapa ya? Dari kecil di rumah itu sama orang tua udah dicokokin sama musik ya. Dari bangun tidur sampai di jalan dimanapun. Jadi menurutku pernah aku satu hari tanpa musik kayak kok kayak ada yang kayak hampa, kayaknya aku lebih milih nggak ada pasangan daripada nggak dengerin musik gitu. Om Bosco keren lah Om Bosco. Tapi Jatuh keren cinta, banget. Berarti buat Kak Feli musik adalah hidup. Mendingan gak punya pasangan daripada gak ada musik. Iya. Kayak sepi banget ya kalau gak ada musik. Iya ya. benar. Oke. Nah kalau misalnya buat Kak Evan nih. Kalau tadi kan kata Kak Feli musik adalah hidup. Kalau buat Kak Evan musik tuh apa untuk Kak Evan? Musik buat aku itu terapi. Terapi. Karena mau itu ketika kita senang, mau itu ketika kita sedih atau kecewa, kita bisa menuliskan sesuatu dari situ, bisa mendapatkan karya yang baru dari situ. Jadi menurutku apa yang kita tuangkan asalkan itu dari hati melalui musik ini, orang lain akan mendapatkan pesan yang sama gitu. Jadi misalnya ada orang yang butuh penyemangat, kita bisa lewat lagu bisa menjadi penyemangat buat mereka. Atau mereka sedang jatuh cinta atau sedang sedih, bisa jadi pelipur laranya mereka gitu. Benar banget, karena kan kalau misalnya ada tuh ya, apalagi di seumuran aku sekarang nih, kadang kalau kita lagi sedih, aduh kayaknya langsung di kamar nyalain musik, udah nangisnya sendiri, curhatnya sama musik. Nah kalau misalnya buat Kak Vicky, musik untuk Kak Vicky itu apa sih? Selama mereka ngomong nih saya mikir apa ya gitu. Terus mungkin musik bagi saya ini jalan keluar kali. Jalan keluar. Iya. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena musik bisa membuka pintu. Gitu. Berarti emang sangat susah diungkapkan oleh Kak Vicky karena natural aja ya, emang suka sama musik. Terus juga kayaknya tuh apapun ujung-ujungnya musik gitu buat Kak Vicky. Makanya jadi pencetus lahirnya band Serta Merta Band juga. Keren banget. Nah kalau misalnya Serta Merta Band lagi nih, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol soal personal. Kalau misalnya Serta Merta Band, kedepannya mau ada project apa lagi? Kebetulan sebenarnya lagu yang udah dibikin tuh banyak ya, jadi ya lumayan banyak lah. Jadi lagi mau dirapiin aja, jadi ada lagu yang belum rampung, bakal dirampungin. Yang udah ada dipromosiin gitu paling sih. Berarti mau fokus ke karya-karya Serta Merta Band ya? Iya mau lebih beredar kali ya Serta Mertanya supaya lebih banyak yang tahu. Amin. Semoga karya-karya yang belum rampung bisa segera compact untuk dirilis dan bisa didengerin akhirnya. Dan juga semoga karya-karya yang sudah rilis makin banyak pendengarnya. Semoga pesan-pesan yang mau disampaikan juga bisa tersampaikan sama pendengar. Good luck untuk Serta Merta Band. Terima kasih. Thank you. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini akan ada closingan dari Serta Merta Band. Menyanggupi challenge di box tadi. Tapi sebelumnya aku mau bilang makasih untuk Kak Vicky, untuk Kak Evan, terima kasih. Sama, untuk Kak Feli, thank terima you. kasih atas waktunya. Juga untuk teman-teman di rumah yang udah temenin kita ngobrol-ngobrol. Jadi terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode
Voice of the Eye selanjutnya. Bye. Dan ini dia Serta Martabat. Ambulan terlihat buram di kejauhan, kacamata entah kenapa belum terfokus dan aku putus.